memanfaatkan logika, legal reasoning, justru itu yang jadi tumpuan hukum positif Indonesia yang bersumber pada pelajaran-pelajaran dari Hans Kelsen. Anda pasti belajar, Anda pernah belajar Hans Kelsen? Pernah? Nah, saya serius nih, karena ini positivisme hukum Indonesia dasarnya adalah teori Stephen Baum dari Hans Kelsen. Pak Jaksa pernah belajar? Ya, saya tanya jujur aja sebagai akademisi, pernah? Nggak belajar, susah, baru dengar. Apa? Oh, salah lagi. Dilanjutkan aja. Roskopon. Dilanjutkan aja, saudara ahli. Saya terangin ini. Gimana mungkin jaksa nggak ngerti beda antara Roskopon dan Hans Kelsen? Saya mengajar di filsafat Maaf, saudara menjelaskan pertanyaan kami. Ini dungu juga nih jaksa ini. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al Godi. Terima kasih Ketua Majelis. Ahli ya, saudara ahli. Ini baik. Kalau dari jawaban saudara pertanyaan penasihat hukum, jaksa penuntut umum, kalau sependapat saya menyimpulkan, saya cuma mencatat tadi. Saya simpulkan bahwasanya filsafat itu cara berpikir radikal, keras, ya. Bahwasanya malah justru menghendaki untuk perubahan undang-undang gitu. Sependapat. Perubahan undang-undang. Yang saya terangkan tadi, banyak perubahan undang-undang tidak didasarkan pada legal reasoning, pada penalaran hukum, apalagi pada filsafat hukum. Itu kesalahannya pada kurikulum kita tuh. Tapi kalau berpikir secara radikal sependapat berarti ya? Iya, itu dasarnya Pak Hakim. Terus kemudian tugas filsafat, kalau ini kesimpulan saya sepertinya hanya bukan menjawab pertanyaan, tetapi mempersoalkan jawaban itu malah. Iya betul. Ya oke. Kemudian ada lagi dari jawaban-jawaban saudara yang berikan tadi itu dasarnya hanya ingin mengetahui, atau kalau istilah kerennya mungkin ontologi ya. Betul, itu seperti itu. Mengetahui bukan ontologi, epistemologi. Epistemologi itu bukan cara mendapatkan pengetahuan. Epistemologi itu. Iya, sekaligus mempertanyakan dasar dari pengetahuan itu diperoleh. Nah, jadi ada ontologi, epistemologi, terus satunya lagi apa itu? Aksiologi. Nah, jadi kalau kesimpulan saya seperti itu, betul. Betul, oh, Pak. Betul. Ya, itu akan kami gunakan sebagai majelis hakim nanti dalam membuat keputusan ya. Oke. Kemudian satu lagi. Tadi kan saudara ahli menjelaskan penemuan bisa dilakukan secara reasoning, akal, begitu. Nah, kemudian agar menjadi reasoning itu secara norma diterima, ya kan? Sementara kita mungkin dalam membuat keputusan menggunakan itu, tetapi ternyata tidak diakui atau tidak diterima oleh masyarakat yang tidak setuju dengan akal yang kita sampaikan. Ya, adakah secara filsafat hukum atau filsafat untuk menjadikan kriteria atau ukuran bagi majelis hakim dalam mengambil penemuan itu secara reasoning? Oke, ini terima kasih. Ini Pak Hakim mengikuti literatur terakhir di dalam studi hukum itu.
Saya terangkan pelan-pelan ya. Memanfaatkan logika, legal reasoning, justru itu yang jadi tumpuan hukum positif Indonesia yang bersumber pada pelajaran-pelajaran dari Hans Kelsen. Anda pasti belajar, Anda belajar Hans Kelsen, pernah? Nah, saya serius nih, karena ini positivisme hukum Indonesia dasarnya adalah teori Stephen Baum dari Hans Kelsen. Pak Jaksa pernah belajar? Ya, saya tanya jujur aja sebagai akademisi, pernah? Nggak belajar, susah, baru dengar. Apa? Oh, salah lagi. Dilanjutkan aja. Dilanjutkan aja, saudara ahli. Saya terangin ini. Tolong dilanjutkan aja. Itu sebagai bahan. Itu namanya pure theory of law dari Hans Kelsen yang mengatakan bahwa hukum itu bisa ditarik dari norma di atasnya tanpa perlu uji faktanya. Dan Hans Kelsen di Indonesia diterjemahkan secara keliru, sama seperti soal Pancasila tadi. Menurut Hans Kelsen, sumber hukum pertama itu tidak boleh konkret. Karena itu dia sebut sebagai fiksi hukum. Pancasila itu konkret, ada 5 sila. Pancasila itu konkret, ada tanggal lahirnya. Stat fundamental norm nggak boleh ada tanggal lahirnya, supaya dia jadi regulatif ideal, ide yang menuntun aja, jangan dibumikan ide itu. Kenapa begitu? Karena Hans Kelsen adalah murid dari Immanuel Kant, yang juga menulis filsafat yang disebut reinen Vernunft, logika murni itu. Ini bahayanya kalau Anda belajar hukum tanpa belajar filsafat hukum, itu soalnya. Jadi kekacauan kita mulai dari awal, kurikulum fakultas hukum itu kacau, reasoningnya nggak ada tuh. Gimana mungkin jaksa nggak ngerti beda antara Roscoe Pound dan Hans Kelsen? Saya mengajar di filsafat Maaf, hukum. saudara menjelaskan pertanyaan kamu. Ya. Ini dungu juga nih jaksa ini. Oke. Pendapat ahli aja dari pertanyaan. Jadi memang begitu. Sekarang ada problem. Berkembang teori-teori baru yang tidak perlu mengikuti Stephen Baum itu. Misalnya feminist jurisprudence. Diterjemahkan secara bahasa Indonesia aja. Feminist jurisprudence itu, ini nggak usah dengar nih. Feminist jurisprudence artinya pengalaman perempuan itu konkret sebagai pengalaman hukum yang ditinggalkan berabad-abad. Yang kedua, critical legal study. Untuk membaca di belakang hukum ada persekongkolan antara politik dan ekonomi. Critical legal study. Ada economic analysis of law yang memakai metode ekonomi untuk membaca hukum. Ada hukum tentang lingkungan, environmental ethics, banyak betul perspektif. Nah, itu yang sebetulnya diperlukan sebagai pembanding dari sistem positivistik kita itu. Makasih Pak Hakim. Oke, satu lagi. Nah, untuk melindungi kami selaku majelis hakim dari hukum formil secara filsafat hukum, saudara berikan. Saya percaya bahwa akses kita terhadap teori, terhadap pengetahuan di luar bertumbuh melalui tadi sosial media tuh. Tentu Pak Hakim kalau pergi ke luar negeri bertemu dengan hakim-hakim di luar negeri, kita bisa bandingkan bahwa sistem Anglo-Saxon pun mulai membicarakan hal-hal yang sifatnya filosofis, yang tadinya dia nggak peduli itu, dia cuma peduli prinsip stare decisis. Tapi sekarang karena ada krisis lingkungan, orang belajar lagi tentang dasar-dasar filsafat hukum yang memungkinkan manusia itu diolah di dalam kapasitas sebagai warga, bukan sekedar warga negara tapi warga bumi itu. Jadi etik lingkungan itu tumbuh secara bagus sekarang, dan itu mempengaruhi juga sistem hukum ekonomi. Di Davos kemarin bulan Januari ada keputusan bagus bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh lagi dilindungi oleh hukum positivistik yang pro akumulasi itu. Ada hukum baru tentang lingkungan, solidarity, human solidarity. Jadi semua peralatan hukum kita harusnya kita revisi itu. Karena keadilan itu evolve, keadilan itu in the making, keadilan itu tidak konstan. Jadi bagian ini yang terima kasih betul karena Pak Hakim artinya mengundang saya untuk memberi ceramah tentang perkembangan ilmu hukum. Terima kasih.
Nggih, saya rasa cukup nggih. Saya tidak bertanya, cuma mohon kepada majelis hakim boleh. Nggih. Mengambil kesempatan saya. Nggih. Apa itu? Saya tidak mengambil kesempatan saya. Nggih. Tadi saya mendapat sedikit ilmu dari ahli tentang background belief. Jadi kita biasakan istilah, mohon majelis hakim bukan mengajari. Setelah ini ada persidangan dan selanjutnya jangan pakai istilah penonton, karena dalam KUHP itu tidak ada istilah penonton, supaya jangan image juga ini jadi kita semua adalah tontonan. Jadi pengunjung sidang menurut KUHP jangan pakai istilah-istilah, walaupun ini hanya istilah. Kalau istilah itu bisa membuat background belief rusak, membuat bocor semua ilmu-ilmu hukum yang ada di sini, big leak. Jadi saya minta pengunjung sidang, kalau kita bilang penonton, jadi kita semua juga penonton, padahal image di publik kita ini memang sedang dagelan. Mohon maaf, jadi mohon pakai istilah KUHP saja, yaitu pengunjung sidang. Demikian cukup. Oke, bisa diterima. Satu hal lagi yang mulia, nggak ada masalah. Nggih. Ini penting sekali. Nggih, nggak ada masalah itu. Setelah Bung Rocky selesai, mungkin sudah menjelaskan semua dan pulang gitu. Tapi kita akan lanjut nih Bung, menjadi mungkin pemeriksaan terdakwa. Terdakwa. Nggih. Kemudian ujung-ujungnya ada penuntutan. Nggih. Kemudian kita suruh bikin pembelaan. Padahal sudah dibatasi oleh pasal 143, dakwaan ini kan sudah nggak jelas, nggak lengkap, nggak sempurna lah, dengan tidak ada ijazah aslinya. Kan harusnya sidang berhenti. Kenapa kita harus teruskan lagi sidang yang bertele-tele? Sebentar, nggih. Gitu. Karena sudah harus jelas. Akibatnya begitu, dakwaan kan sudah nggak jelas, sudah jelas. Kita bisa pahami, itu kan keinginan pahami itu, saudara. Bang. Karena- Tapi kan sesuai KUHP, segala perkara yang disampaikan ke hakim harus kita selesaikan. Tidak mungkin kita menghentikan di tengah Iya, jalan. tapi nggih. KUHP juga Nggih. menentukan Nggih. bisa batal demi hukum. Itu kan kalau diajukan eksepsi di awal kan tidak. Walaupun tidak ada eksepsi, ini kan persidangan Ya iya, membuktikan. nanti kita yang mempertimbangkan, itu kan di kewenangan di kami, itu nanti apakah Sama dakwaan halnya batal demi Pak hukum Hakim apa selalu tidak. pertimbangan sampai udah saksi semua, dia tetap tidak bersalah, nggak ada kesalahan yang jelas. Kok tetap Soal ditahan? bersalah tidak itu nanti ya, setelah vonis. Sebelum dinyatakan bersalah, tetap kita menganut asas praduga tidak bersalah. Jadi kalau begitu, Nah, tolong dipahami, dari kesimpulan pembicaraan kita tadi, Nggih. dengan semua yang jelas tadi sudah disampaikan adalah kedunguan dalam konteks sidang ini, kita jadi ikut dungu juga semuanya. Nah, itu Ya, saya itulah cukup, tadi. ya. Ya, itulah satu persoalan serius yang mulia. Nggih. Yang mulia ini bisa menembuskan persoalan hukum ini dengan jelas sebagai hakim. Mudah-mudahan insyaallah. Nggih. Nggih. Ya, bahkan menemukan hukum. Nggih. Hakim bisa menemukan hukum bahwa ini udah nggak benar gitu loh. Ijazah Jokowi itu palsu. Kalau ada mana yang asli? Sekali lagi Nggak itu ada sudah sampai sekali sekarang. lagi sering ditanyakan itu. Saya kira itu. Jadi saya rasa untuk hari ini keterangan ahli saya cukup. Ahli bisa meninggalkan. Ada? Izin karena beliau mau tiket pesawat jadi kan Makanya ahli selesai. Ahli boleh meninggalkan tempat. Karena keterangan ahli silakan pendapat disampaikan di masing-masing nanti ya. Tidak kita tanyakan kepada terdakwa karena keterangannya hanya pendapat. Nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gua paling suka pisang keju, nih gua dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya itu. No. Tahu kerennya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini, cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.